Baik, selamat siang Sobat Joker. Kembali lagi bersama saya Acilas Joker yang ingin mengulas beberapa saham yang menarik pada minggu ini. Bagi teman-teman Sobat Joker yang tertarik untuk bergabung bersama grup Telegram saya, terdapat di link deskripsi video ini dan juga terdapat di link Stockbit saya, dan link Stockbitnya ada juga di sini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel saya, bisa di komen, like, dan subscribe untuk terus mendukung ulasan-ulasan menarik saya terkait saham-saham yang berpotensi pada minggu ini dan minggu berikutnya. Baik, langsung saja kita akan mengulas beberapa saham terkait dampak Bank BABP yang merupakan bank digital yang telah diberi izin oleh OJK untuk berubah menjadi bank digital yang sebelumnya menjadi bank konvensional, menarik beberapa bank-bank konvensional sebelumnya yang menjadi kaitannya pada bulan 2 atau bulan 3 kalau tidak salah. Itu juga ada dampak isu bank digital. Banyak bank konvensional yang tertarik harganya, terkerek harganya menjadi lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa saya berikan. Yang pertama ada Bank BNBA. Ya, lihat pada bulan 2 hingga bulan 3 itu profitnya mencapai 703, hampir 7 kali bigger, dan sekarang mulai mengalami fase konsolidasinya. Pada saat berita Bank BABP mendapatkan izin dari menjadi bank digital, ada dampak langsung pada tanggal 27 Mei dan pada hari ini kepada Bank BNBA yang kembali manggung, telah mencapai kenaikan hampir 20%, cukup kuat kenaikannya, dan juga bisa dilirik menurut saya karena sudah mengalami fase konsolidasi. Kalau kita lihat secara osilator juga sudah menarik, dari RSI-nya sudah melewati fase titik jenuh jual, sudah mengalami fase akumulasi, bisa dilirik. Jika planningnya seperti ini kita buat, jika BNBA break dari area 510, maka taking profitnya yang pertama di 1035 dan yang kedua di 1240 dan berikutnya di 1350. Ini merupakan taking profit yang pertama, kedua, dan ketiga. Mohon disimak baik-baik supaya teman-teman Joker juga tidak mengalami cut loss atau tidak bersyukur karena taking profitnya tidak optimal. Jika teman-teman bertanya di mana stop lossnya, jika kita entry di 910, saran saya adalah di 830. Itu merupakan area stop loss. Dengan risiko yang kita dapat itu bisa mencapai, sebentar, ini kayaknya sedikit error ya. Oh iya, screennya sedikit error ya. Risk and rewardnya ya sebagai berikut. Jika kita entry setelah break 910, stop loss kita di 835, taking profit pertama itu di 1035 dan taking profit kedua itu 1210. Jika kita kalkulasikan persentasenya, taking profit pertama mencapai 14%, taking profit kedua mencapai 36%, dan stop loss kita jaga hampir 8%. Jika teman-teman mau ingin stop lossnya di 985, 865 juga tidak apa-apa, itu mencapai
4-5% level stop lossnya. Ini merupakan planning sobat joker. Baik, kita lanjut ke saham berikutnya. Ada BGTG, Bank Ganesha. Bank Ganesha hari ini cukup bagus, cukup ada potensi untuk arah berikutnya. Mari kita lihat. Jika teman-teman entry tadi, maka area berikut yang akan dituju oleh BGTG adalah 181. Jika bertahan mencapai 226, yang berikut ada beberapa gap yang harus ditutup di sini, karena gap itu menurut saya adalah hutang yang harus dibayar. Ya, kemungkinan besar mencapai 226 jika konsistensi volume hari ini berlangsung sampai hari esok di hari Senin. Secara osilator sudah mencapai area titik jenuh membeli, hati-hati, mungkin ada area taking profit di area 181, dan di sini ada gap kecil di area 199 192 juga perlu diperhatikan apakah itu menjadi area taking profit dan area supply. Stop lossnya jika teman-teman mau copet, saya harap ya stop lossnya di 153 atau di 165, tergantung resiko teman-teman masing-masing. Jika belum punya barang, jika sudah punya barang tadi membeli BGTG, ikut serta beramai-ramai karena transaksinya cukup gede hari ini dan volatile cukup besar juga, maka area stop lossnya di 166 sampai 153. Bisa dilirik untuk copet-copet saja dengan jumlah lot 10 sampai 50 lot jika teman-teman belum memiliki barang. Kemudian setelah dari BGTG kita ke INPC, salah satu anak perbankan dari Bank BNBA, Bumi Arta, sudah ada break di sini rupanya. Dia sudah break di area berapa ini? 164. INPC sudah break di area 164. Cukup bagus. Entry jika diberi ya di area 160 entry-nya. Stop loss-nya di area 144. Taking profit-nya bisa di area 1618. Ingat di sini ada gap juga. Gap ada hutang, maka harus ditutup. Jika harus ditutup, kemungkinan besar mencapai area 279 sampai 256. Ya, area mungkin yang bisa dicapai jika volume induk BNBA itu juga berdampak baik kepada INPC, anak bank usahanya, seperti BBRI, Agro, dan BRIS di tahun lalu ya. Banyak kejadian jika BRIS naik, Agro naik. Jika BBRI naik, BRIS dan Agro juga naik, seperti itu. Ikut serta dengan induknya. Mari boleh kita lihat dan lirik INPC karena induk usahanya di BNBA. Itu sangat korelasi menurut saya. Kemudian lanjut di BPIC. BPIC Bank Victory International sudah break dan breakoutnya dengan cukup volume yang lumayan besar. Perlu volume yang lebih besar lagi untuk mencapai area baiknya untuk melompat indah seperti bank saham-saham lain seperti BGTG. Di sini ada gap yang cukup besar yang belum dituntaskan, itu di area 308 sampai 237. Kemungkinan besar kita ambil plannya untuk entry jika teman-teman belum punya barang. Itu jika break satu
78. Teman-teman bisa entry dengan stop loss di 167 dan 160, tergantung risiko teman-teman masing-masing mau pasang berapa stop lossnya. Area taking profit yang pertama di 196 dan area kedua di 225. Ingat, jika profit teman-teman sudah cukup menurut teman-teman, ya ambil saja. Takutnya profit Anda hilang, modal Anda berkurang. Sangat riskan jika profit dibiarkan saja menghilang. Lanjut ke bank terakhir, ada BBYB. BBYB ya belum ada aksi-aksi terkait, volume masih kecil, masih di fase konsolidasi, dan bagi saya ini udah menarik. Mengapa? Karena sudah berada di area demand-nya. Ini sudah mencapai area demand. Mungkin tinggal waktu saja yang akan menjawab apakah BBYB ikut serta. Ya, dia belum break, dia ada fast break di sini. Kita lihat hari Senin apakah ada dampak dari bank-bank konvensional yang sudah naik dan BBYB ikut juga naik. Jika teman-teman ingin entry, saya sarankan lihat di area sini saja. Jika break di 472, teman-teman bisa entry. Dan yang saya ingatkan, entry pun ya dengan sopan ya, tidak belak-belakan, dengan tidak jumlah banyak dalam satu input saja. Beberapa input juga itu baik. Area entry-nya jika break 472, maka taking profit pertama di 492 dan taking profit kedua ada di 526. Area stop loss kita di 438 bisa. Ya memang cukup jauh, tapi teman-teman juga bisa memakai area 460 sebagai area stop loss pertama dan area stop loss kedua itu di 438. Tergantung risk dan reward teman-teman, karena modal teman-teman saja. Ya harus dijaga, aset harus dijaga, profit juga harus dicapai dengan minimal risiko. Baik, sekian dari saya untuk ulasan bank konvensional yang mungkin berdampak atas kenaikan beberapa bank digital seperti BABP dan beberapa sentimen lainnya. Dan yang saya tertarik adalah di bank BBYB. Mengapa? Karena tadi saya melihat di bank BBYB ini ada isu BBYB diizinkan mendapat sentimen bagus, right issue. Ya, BBYB ada mendapatkan right issue, diizinkan untuk right issue tadi. Sebentar, diizinkan Bank Neo Commerce. Nah, ini dia. Bank Neo Commerce siap terbitkan saham baru usai disetujui RPS. Ya, boleh dilirik karena ada sentimen besar untuk aksi korporasinya. Dan BABP hari ini ARB dengan MNC lainnya juga ambles karena belum ada aksi korporasi jelas apakah mereka akan melakukan right issue atau private placement yang kita tidak tahu. Jadi saya lebih memilih bank Neo Commerce untuk bisa dilirik teman-teman. Yang pertama itu, yang kedua ada bank BNBA dan INPC karena saham bank induk dan anak bank induk juga sangat
bagus sentimennya. Ya, teman-teman pilih sendiri ya. Saya sudah mengulas, saya sudah memberikan planning saya sebagai alokasi ilmu saya kepada sobat Joker Trader. Sekian dari saya. Jika teman-teman menyukai ulasan saya, bisa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ulasan saya untuk membahas saham-saham yang terus mendapatkan sentimen-sentimen baik dan sangat menarik untuk dikoleksi. Sekian dan terima kasih.